Pagi William, halo, kedengeran suaranya? William, bentar ya. Nah, ini udah ada Darren juga. Halo Darren, selamat pagi. Oh, izin mic, aku nggak bisa on, jadi nggak bisa on mic. Oke, oke William. Sip, kita mulai absen aja. Kado absen dulu ya. Wah, ini nggak oke, Rim. Selamat pagi. Abrisam belum join ya. Kemudian Ahmad Abimanyu Wistara belum. Di situ Arkana Adiaksa Abbas belum. Alrikaian Falah Baktiar belum juga. Chang Deren udah, Evan kan belum, Syafiq belum, Mufti Muhammad belum, Razan Alisan juga belum, William udah. Sip, kita akan mulai saja ya untuk kelas kita hari ini. Jadi selamat pagi William dan juga Darren. Bentar. Nah, kita mulai aja ya. Ada coba share screen. Apa kabarnya semua William sama Darren? Kabar baik ya, Alhamdulillah ya. Baik, puji Tuhan. Oke. Nah, hari ini adalah hari kelas Python Start. Kita akan melanjutkan dari yang pekan lalu dan sudah diinfokan di grup ya untuk kelas hari ini sampai seterusnya nanti sama Kak Daud. Ya, nanti kalau William dan Darren ada pertanyaan, bisa langsung tanya ke Kak Daud aja. Oke. Ya, salam kenal ya William sama Darren. Nah, untuk hari ini kita masuk ke dalam pelajaran tentang fungsi dilanjutkan. Minggu lalu ada yang masih ingat belajar apa?
Jangan lupa-lupa ya, nggak apa. Nah, kita akan masuk ke dalam fungsi dilanjutkan. Jadi, kan kemarin itu kita udah belajar ya, fungsi itu apa sih? Fungsi itu adalah program yang bisa menjalankan sesuatu. Gitu. Jadi nanti kalian punya serangkaian program, ketika kalian pengen panggil program tersebut, ya udah tinggal panggil namanya aja. Ya. Halo Razan, selamat pagi. Nah, nanti hari ini kita akan coba membuat sebuah fungsi yang baru dan kita perlu perhatikan bahwa fungsi itu dilarang untuk terlalu panjang. Jadi nanti kita buat fungsi yang panjang menjadi dua bagian. Supaya apa? Supaya kalian nanti bisa membaca dengan mudah programnya. Oke? Gitu. Nanti kita akan coba lihat ya gimana sih contohnya. Oke? Nah, jadi yang perlu diingat adalah ketika kalian pengen membuat sebuah fungsi, itu pakai yang namanya def. Ya, def, nama fungsinya apa, lalu tinggal kita buat programnya. Ya, misal dia bisa baca data sampai mengeluarkan hasil. Nah, kalau misalnya di dalam fungsi itu terlalu banyak perintahnya, maka better kita bagi dia menjadi dua bagian. Ada yang bisa untuk mengambil data, ada yang bisa untuk mencetak hasil. Gitu. Contohnya mengambil data ya udah, berarti dia untuk mereturn ya. Nanti kita tinggal panggil fungsi tersebut dan disimpan dalam variabel. Nah, variabel inilah yang akan kita panggil ke fungsi berikutnya. Oke? Contohnya gimana? Contoh, kalian bakal membuat sebuah program untuk ngasih hadiah. Kalau nilai kalian ujian gitu ya, nilai ujian dapat nilai 100 atau sempurna sebanyak 5 kali, maka kalian dapat diskon 5%. Tapi kalau 3 kali 3%, dan kalau nggak ada ya udah nggak dapat apa-apa. Ya, berarti kita tinggal buat dulu nih fungsi banyak 5, kemudian kita suruh input berapa nih nilai yang kalian dapat. Ya, kalau misalnya nilainya sempurna, maka banyak 5-nya kita tambahin satu. Ini banyak 5 untuk menghitung ya. Nilai 100-nya kita, nilai sempurnanya kita, itu ada berapa? Pakai looping. Dan nanti tinggal di return. Nah, kita panggil fungsi sebelumnya ke dalam variabel. Jadi nanti ketika kita panggil, dia akan menghitung nih, mana ya nilai 100-nya kita ada berapa. Kalau misalnya 1 sampai 3 berarti dapat 3%. Ya. Dan kalau nilainya lebih dari 5 dapat 10%. Oke. Nanti yang dipanggil berarti fungsi pertama atau fungsi kedua? Fungsi yang kedua, karena dia otomatis memanggil fungsi yang pertama juga. Gitu. Oke, gampang ya. Ada pertanyaan dulu? Coba dilihat kodenya. Ada pertanyaan dahulu kah? Halo Mikael, selamat pagi. Halo Kak, Halo. Coba dari program ini ada pertanyaan dahulu? Nah, yang perlu diingat adalah spasi ya. Jadi ketika kalian buat dev, ujungnya harus ada titik dua. Supaya kalian nggak bikin spasinya manual. Oke, jadi biar otomatis kalian bikin dev, lalu ada titik dua di ujungnya. Oke, while juga sama, harus ada titik duanya. If juga sama. Jadi setiap ada while, if itu otomatis spasinya kebuat. Oke, nggak ada ya, clear ya. Jadi hari ini kita akan membuat fungsi yang panjang menjadi fungsi kecil-kecil. Oke, sip. Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung kerjain latihannya aja. Nanti kalian buka Algonovanya. Kita buka yang di modul 3 lesson 2 ya. Nah, berarti nanti dibukanya nomor berapa? Dibukanya nomor 11 ya. iya, Halo, 62821. Ini siapa ya? Syafiq Kak, bentar. Oh, Syafiq. Ya, Iya, kado ganti ganti nama nomor. kamu ya. Iya. Syafiq. Oke, buka nomor 11 ya. Nanti dibuka nomor 11, kemudian ke nomor 1. Oke. Nah, nomor 1 nanti ada 4 jawaban, boleh dipilih. Kemudian yang gambar nanti baca dulu. Nomor 2 ngetik. 3 nanti baru kita mulai ngoding bareng. Oke? Biasanya share screen nggak waktu ngerjain tugas? Iya, share screen. Share screen ya, oke. Sip, nanti dipilih ya nomor 11. Kemudian ke bagian pertama jawabannya ada 4. Oke. Halo Arkana, selamat pagi. Nih, boleh langsung diklik linknya dan kita share screen ya. Yuk, di share screen semuanya.
Ya, nomor satu jawabannya ada empat ya. Yang nggak dipilih itu yang jika nama variabel di dalam yang awalnya jika, yang akhirnya yang awalnya jika, akhirnya berubah. Sudah semua? Ya, nomor satu, dua. Udah ya, kita bahas nomor tiga nih. eh yang ini jangan dipilih. Yang ini dipilih. Syafiq. Sip. Enggak. Yang ini jangan dipilih. Ya, ini pilih. Udah jawab. Kak ini kenapa ya di aku nomor 10 11 belum kebuka. Di refresh William. Kamu mau kamera laptop saya rusak di sini? Iya, oke. Di refresh William. Udah kebuka belum William? Udah semua? Ke nomor tiga udah ya? Ya, kita bahas bareng-bareng nomor tiganya ya. Nah, jadi nomor tiga itu kayak gimana? Kado share screen. Nah, boleh minta tolong dibacain dulu soalnya sama sama Syafiq ya. Syafiq tolong nyalain mikrofonnya. Terus bacain yang warna biru ini ya. Silakan. Program sampai gambar Syafiq tolong dibacain. Masih di mute Syafiq. Nah, sip. Sebentar Kak, Udah belum tadi ngetiknya? ini hmm, masih beloman nge-lag. Oh ya udah. Mikael udah kelihatan belum Mikael? Tolong bacain yang nomor tiga ini Mikael ya. Dari program sampai gambar. Tiga, tiga. Program mencetak tempat di kompetisi tergantung dari skor yang dimasukkan. Cara penempatan ditentukan dari 50 sampai 64 poin. Tempat ketiga, dari 65 sampai 84 poin, tempat kedua. Dari 85 poin, tempat pertama. Benarkan masalah dan format semuanya seperti pada gambar. Thank you ya. Nah, berarti kayak gimana? Kita berarti baris satu itu per lokasi dev. Baris 2 itu 85 poin lebih ya, jangan lupa. Terus satu 2 3 4 5 6 7 8 9 itu udah benar. Nah, ini baris satu kan ada variabel, ada parameter skor ya. Ya udah berarti harus panggil skornya juga. Oke, jadi kalau nilainya satu, oh ini jangan lupa dirubah INT ya. Nah, nanti kalau checklist satu, dia nanti semoga lain kali lebih beruntung. Oke, berarti baris mana yang diperbaiki? Baris satu, 2, 10, sama 11 ya. Kalau yang ngodingnya, ini share screen juga nggak? Atau kalian bisa tanpa share screen? Bisa ngerjain tanpa share screen? Nanti share screen waktu ada error aja ya. Bisa ya? Nah, coba dibenerin satu, 2, 10, 11.
Kak, ini saya masih nge-stuck di nomor 2. Apa, lagi lemot. Nah, share screen coba. Mau ganti device. Yang lain yang mau share screen juga boleh. Ini, Kak. Nggak bisa dipencet dari tadi nomor 3. Hah? Apa? Ini ketika angka 3 ini. Iya, nih. Ini mau ngetik nomor 3-nya nggak bisa. Lagi lemot. Mau Di ganti. reload berarti reload, di refresh. Ini internet kamu lama juga ya. Iya. Ayo diketik lah Syafiq, kok nggak diketik? Halo Syafiq? Iya, Kak, ini ada. Lagi coba diketik masih nggak bisa. Aneh banget. Ya sini kodot bukain aja. Yang lain udah bisa nomor tiganya? Udah, Kak. Udah ya, oke. Sip. Udah itu Syafiq, udah di refresh aja Syafiq. Refresh Ini aja, Kak, udah saya kodot ganti. bukain itu. Ya, Coba ini kamu udah, refresh, Kak. refresh nih, reload. Udah ke nomor 3. Ini ke nomor 3 aja langsung. Kan ini jadi belum kan. Ingat gak tadi gimana cara jawabnya? Iya. Pertama itu jadi def. Ini kasih def dulu. Terus ini kasih lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Yang ini baris dua, baris dua. Nempel, nempel dong sama-sama dengannya. Hmm. Ini nempel, nempel. Udah, terus ini INT, kasih INT di depannya. Kurungin. Kok gitu? Aduh, ini lupa cara pakai INT ya. Cara pakai INT kan gini. Kurungin tuh artinya gini.
Ini INT-nya hapus. Ya, mana kurungnya? Kurungin lagi ujungnya. Kenapa nggak pakai mouse ya, Syafiq? Hmm? Ya udah deh, tuh kurung. Nah ini masukin skor di bawah. Ini tulis, tulis, tulis. Nah, tutup. Checklist. Checklist aja langsung, checklist langsung. Satu, enter. Udah. Oke, semua udah nomor 3 ya. Kita lanjut nomor 4 ya. Bisa. Nah, Kan duduk di bawah. Duduk di bawah. Apa mau di situ? oke. Mau di mana? Nomor 4 boleh minta tolong dibacain sama William ya. William tadi yang mikrofonnya error ya. Tolong dibacain sama Arkana aja. Arkana tolong bacain yang warna biru. Dinyalain mikrofonnya Arkana. Ya, Arkana nggak ada respon. Darren boleh minta tolong bacain yang warna biru ini, Darren. Baca. Ya, program sampai gambar. Program sudah memiliki fungsi yang menentukan tempat tergantung dari poin yang didapatkan. Tulis fungsi lain yang akan menerima tempat sebagai input dan mencetak hadiah yang sesuai. Pembagian hadiah. Tempat pertama, kunjungan ke Dublin. Tempat kedua, sertifikat hadiah toko buku. Tempat tiga, permainan papan. Partisipan lainnya sertifikat partisipasi. Format semuanya seperti pada gambar. Ya, ya, thank you ya. Nah, berarti kalau misalnya tempat pertama dapat kunjungan ke Dublin, berarti ya tinggal kasih eh bentar. Kita tinggal kasih return ya. Return, terus kita buat kayak di gambarnya berarti kunjungan ke Dublin. Kunjungan ke Dublin ini boleh di copy paste aja nih. Ya, Kadot buka copy paste aja. Terus Elif hasil sama dengan tempat kedua copy paste lagi di return lagi ya. Return sertifikat toko buku. Nah, ini Kadot copy paste aja yang Elifnya ya ganti jadi tempat ketiga lalu diganti jadi permainan papan. Nah, ini partisipan lainnya berarti tinggal kasih else ya. Else return sertifikat partisipasi. Nah, ini kan udah skor hasil oke. Udah, ini kalau di checklist. Oh, ini lebih dari sama dengan. Masukin satu. Nah, dia nggak berhasil lah. Berarti baris mana yang dibenerin? Cukup benerin baris 12 sampai 19 dan juga baris 2-nya. Oke, coba langsung dibuat ya. Bisa tanpa share screen kan? Hmm.
Sudah? Belum. Belum, oke. Udah ya semuanya? Yang udah ketik angka satu, coba di chat Zoom. Coba yang sudah ketik angka satu di chat Zoom. Oke, sudah ya. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 5. Ini yang belum Kak fotoin ya. Di screenshot, kirimin ke chat Zoom. Silakan boleh dilihat. Nah, nomor 5 boleh minta tolong ke Razan. Tolong bacain Razan yang warna biru ini. Dinyalain mikrofonnya Razan ya. Program harus meminta untuk memasukkan nilai ujian akhir dan menghitung banyaknya nilai tinggi eh, atau A yang kurung A sama dengan
Permintaan nilai harus terjadi sampai pengguna memasukkan nol dari keyboard. Murid-murid baik dan luar biasa diberikan insentif menggunakan diskon untuk kunjungan ke teater dari 4 sampai 5A sampai diskon 10%, lebih dari 5A diskon 15%. Jika ada kurang dari 4A, jika tidak diberikan diskon 0%. Hasil harus dicetak dengan pesan diskon tiket teater. Catatan, dua fungsi terpisah dibutuhkan format semuanya seperti pada gambar. Ya, thank you ya. Nah, berarti kita akan ngebuat dua fungsi yang dibuat untuk menghitung hadiah ya yang udah tadi Razan baca. Jadi bagaimana cara buatnya? Pertama kita bikin banyak 5 ya. Dev hitung 5 aja ya. Hitung 5. Nah, kita buat di sini berarti nilai sama dengan INT input. Nah, kita panggil kayak di gambar nilai 0 stop ya. 0 stop. Nah, lalu titik 2 dan kalau sudah kita tinggal buat di sini eh, hitung jumlah aja. Jumlah itu sama dengan 0. Terus tinggal bikin while nilainya tidak sama dengan 0. Maka kita akan buat kalau nilainya itu sama dengan 5, maka jumlahnya bertambah 1. Dan nanti kita tinggal bikin input lagi nih. Kalian copy aja dari baris 2, di copy, paste, ya. Habis itu kita tinggal return jumlah. Nah, oke. Kalau sudah nanti tinggal bikin def diskon. Nah, kita bikin berarti panggil dulu ya. Di sini banyak, panggil hitung limanya, ya. Lalu kalau sudah, kita tinggal bikin if banyak. Nah, ini berapa tadi yang dibacainnya? Lebih dari sama dengan 4 dan kurang dari sama dengan 5. Maka yang kita dapat adalah return aja ya. Dapat 10% diskonnya. Terus kalau misalnya banyaknya ternyata lebih dari 5, maka kita dapatnya adalah 15%. Sedangkan kalau nggak dua-duanya, returnnya 0. Nah, kalau checklist, oh ini pasang diskonnya ganti jadi hitung 5 ya. Oh, sorry, sorry. Ini pasang diskon aja. Biar nggak bingung. Nah, misalnya nilai 5-nya ada 5, ya udah berarti dia dapat diskon 10%. Oke? Kayak gini ya. Dibuat berarti dari baris 1 sampai 17. Silakan. Syafiq belum bisa hijau. Itu kunjungan ke Dublinnya Syafiq. Kayaknya huruf gede itu Syafiq. Baris 13. Ya harusnya itu doang tuh. Baris 13-nya kayaknya huruf gede ya. Masih sama aja, Kak. Sama aja. Iya. Ini ya, yang lain boleh dibuat tuh. Udah Kadot kirimin screenshotnya. Mana Syafiq share screen? Yang lain udah bisa lihat di chat Zoom ya.
Di checklist Syafiq. Masukinnya satu aja. Checklist satu enter. Masih nggak bisa sih. Ini D-nya juga huruf gede. Checklist satu enter. Ini ya. Udah? Udah semuanya? Belum. Oke. Yang udah ketik angka 2 di chat Zoom ya. Oke, Mikael udah berhasil. Yang lain? Ya ini ya. Yang karo share screen ya, sorry. Ini nggak kelihatan nih berarti.
Yang lain kalau udah ketik angka 2 ya. Bisa? Biasanya jam 11 sampai jam 1. Sampai jam 12 doang kok. Sampai jam 12. Jam 11 sampai jam 12. Ada yang lagi? Iya. Lah, ini jadian. Sip, udah ya. Kita lanjut berarti ke bagian berikutnya. Nah, untuk bagian berikutnya adalah debugging program. Coba, menurut kalian ada yang tahu apa itu debug? Apa itu debug? Debug, debug. Ada yang tahu apa itu debug? Nah, jadi kalau yang namanya debugging program itu kalian akan coba mencari sebuah bug ya. Ini bukan cara, oh ini berarti ngebenerin bug ya Kak. Enggak. Jadi debugging itu ngebantu kalian buat tahu ada di mana bugnya. Yang penting kan, kan kalau misalnya programnya ada error, berarti kita harus cari tahu, habis itu kita benerin. Nah, kita ngebantu yang di bagian cari tahunya ini, gitu. Jadi nanti dengan debugger kita bisa tahu nih, oh errornya ada di bagian sini. Nah, baru nanti PR-nya adalah PR-nya adalah gimana caranya biar error tersebut bisa kita Iya benerin. nasi yang paket itu. Nasi Oke? 4 doang. Lupa dengan lidah. Nah, nanti kalian tinggal pilih aja. Berarti untuk cara debugging itu pilih yang ini nih, tombol bug-nya ya. Nih, nih ada tombol bug di sini. Nanti ketika kalian klik tombol bug-nya, satu persatu baris kodenya akan dijalankan dan muncul jendela debugging. Ya, contohnya gimana? Contohnya nanti seperti ini ya nih. Kan kalian udah klik tombol debugnya. Nanti tinggal diklik langkah berikutnya, nanti akan dijalankan per baris kodenya. Dan muncullah variabel global sama variabel lokal. Perbedaannya apa? Global berarti semuanya, semua program. Tapi kalau lokal yang di dalam fungsi. Oke? Nanti jangan lupa untuk terus diklik ininya ya. Tapi pelan-pelan aja supaya kalian tahu, oh sekarang lagi di baris 14 dan seterusnya. Oke? Kayak gitu ya. Ada pertanyaan tuh, ada pertanyaan dulu tentang debug. Ada chat. Kak, aku stuck di nomor 5. Oh, tapi kalau tanya kirain udah semua. Ya udah, yang ini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada pertanyaan yang udah, boleh langsung lanjut ke nomor 2 ya. Kayak dipilih jawaban nomor satunya. Ya, silakan. Mana yang error boleh di share screen? Yang masih belum bisa nomor 5-nya, ya share screen ya.
Eh, nilai INT 0 stop. Oke. Udah kok ini udah benar. Coba checklist lagi aja. Ini belum di checklist ya kayaknya. Checklist 550. 5 enter, 5 enter 0. Nah, kan bisa. Yang lain udah bisa. Ini nomor 5-nya. Udah ya, berarti udah bisa. Oke, kita langsung lanjut ke bagian berikutnya aja. Ini kalian ke nomor 2 ya, ke nomor 1 nih. Ya, kita diminta untuk mengurutkan fungsi. Nah, kita kan ini kalau di contohnya, kalian ingat ketika buat def itu belum tentu dipanggil. Nah, yang udah pasti dipanggil adalah salam. Berarti salam urutannya pertama. Kalian geser ke paling atas. Di dalam salam ada apa? Ada hai ya. Nah, hai, habis itu di dalam hai ada password. Dijawab benar ya. Itu nomor 1 ya. Coba salam hai password. Silakan. Sudah? Nah, ke nomor 2 ya. Nomor 2 boleh minta tolong dibacain sama Arkana. Boleh tolong dinyalain mikrofonnya dan dibacain dari program sampai akhir ya. Ya, Arkana masih belum respon. Darren, Darren boleh minta tolong bacain dari program sampai akhir. Program sudah memiliki kalkulator BMI. List fungsi lainnya yang menetap arah berdasarkan hasilnya. Jika BMI kurang dari atau sama dengan 18,5, maka Anda kurus. Mohon pergi ke ruangan 301 untuk konsultasi. Jika BMI lebih dari 18,5 dan kurang dari atau sama dengan 25, maka berat Anda normal. Mohon pergi ke lantai 3 untuk melanjutkan pengujian. Jika BMI lebih dari 25, maka Anda gemuk. Mohon pergi ke ruangan 410 untuk konsultasi. Catatan harus ada 2 fungsi di program akhir. Sip, thank you Darren ya. Nah, berarti kayak gimana caranya membuat ini? Berarti kalian tinggal bikin yang namanya BMI atau Body Mass Index. Body Mass Index itu menentukan kalian itu termasuk ke dalam kategori yang kurus, terus normal atau gemuk ya. Berarti kalian tinggal bikin def, cetak rekomendasi. Lalu kalau sudah kita buat dulu di sini panggil indeksnya ya, panggil calc BMI-nya dulu. Indeks sama dengan calc BMI, panggil berat dan tingginya juga gitu. Berat sama tinggi. Nah, setelah itu kita buat if indeksnya itu adalah kurang dari sama dengan 18,5 sesuai sama yang Daren baca, maka dia akan kita kasih print ini ya. Nih, print Anda kurus ini kalian copy aja dari soalnya.
Nah, lalu kalau misalnya yang berikutnya Elif, indeksnya itu lebih dari 18,5 dan indeksnya kurang dari sama dengan 25, maka di print lagi berat Anda normal. Ini kalian copy paste lagi ya dari chat Zoom ya. Lalu kalau sudah, tinggal di else, kita print lagi ya. Nih, ini print langsung copy paste lagi aja Anda gemuk. Oke? Nanti kalau sudah, kalian tinggal checklist. Oh, ini kalian tinggal checklist, masukin beratnya misalnya 60 kilo, terus tingginya 160. Nah, ya udah berarti Anda kurus. Oke? Kayak gitu ya. Silakan boleh dibuat. Berarti yang dibuatnya di baris 5 sampai 12-nya aja ya. Yuk, langsung dibuat ya. Ingat kalian bisa copy paste dari soal. Kak Daud copy paste tadi dari soalnya ya. Silakan. Kak Daud kirimkan screenshotnya ke chat Zoom. Pak, itu gimana cara copy paste-nya dari chat itu soalnya gambar. Oh, nggak bisa kalau dari gambar nggak bisa di copy paste. Copy paste-nya dari ini dari soal. Kamu klik kanan, Oh, nah kopinya yang ini aja ya. Kalau gambar iya, jangan. Itu nanti gampang. Dari soalnya ya. Oke. iya. Arkana sama mamanya Arkana kalau ngedengerin, kalau misalnya Arkana mau live duluan boleh, misalnya bingung ya, nanti ikut yang kelas pengganti aja di kelas berikutnya ya. Oke, nanti jadi pastiin yang minggu lalu udah diganti, terus habis itu ikut yang kelas yang minggu ini diganti lagi ke kelas yang lain. Oke, jadi kalau misalnya Arkana bingung hari ini boleh di live duluan aja ya. Soalnya Kadot nggak tahu bingungnya bagian mana, terus Arkana juga dia. Jadi kalau mau live duluan juga boleh ya, biar nanti kuotanya juga dan listrik sama yang lainnya nggak terlalu banyak digunakan ya. Oke, bye-bye Arkana, selamat siang. Ikut kelas pengganti dulu aja ya. Yang lain sudah? Sudah ketik angka berapa terakhir? 3 ya, berarti kalau sudah ketik angka 3. Oke, Razan.
Ya, jangan lupa ketik angka 3 kalau udah. Belum. Oke, terus kamu bentar ya. Wah, Kean baru join ya. Halo Kean, telat sejam Kean. Link Zoom-nya nggak bener tadi ya. Halo Kean, kedengeran nggak? Mana coba Razan? Ini Andinden, spasinya ini. Razan dihapus spasinya. Enggak, yang baris salah. 11. Baris 11. Udah, checklist. Masukin beratnya berapa?
Satu, satu enter aja. Nggak usah sama kayak contoh kok. Ini bukan KI, kalk. L. KL, kalk. Bukan I itu, hapus. Checklist. Mana Kean share screen? Waduh, Kean telat banget. Udah sejam telatnya ya. Teman-teman yang lain udah nomor 3. Kamu ke bagian 2 aja langsung Kean. Mana? Di share screen Kean. Sini Kak Dot bantuin. Ini salam dulu. Salam yang pertama. Digeser. Dah. Jawab. Udah benar. Lanjut. Nah ini, Kean untuk yang nomor 2. Kamu copy aja yang dari chat Zoom nih. Bentar. Itu hapus semua kodenya Kean ya. Nah, terus kamu copy dari chat Zoom tuh. Udah Kak Dot kirimin. Teman-teman yang lain soalnya udah dari tadi nih. Langsung di copy kan, itu dihapus aja kodenya. Ha. Syafiq juga masih error, itu copy aja Syafiq tuh. Udah Kak kirimin di chat Zoom. Hapus dulu semuanya kan. Semuanya hapus. Semuanya dihapus dulu. Nah, checklist. Di checklist kan. Aduh, kan, halo? Eh, lempar sih kayaknya. Udah. Itu Syafiq udah bisa kan pakai yang di chat Zoom aja tuh Syafiq. Kita lanjut nomor 3 ya. Nomor 3 boleh minta tolong dibacain lagi sama Mikael. Mikael tolong bacain ya. Prestasi sampai gambar. Prestasi akademis di suatu subjek dianggap normal jika pada akhir dari 6 bulan sang murid mendapatkan nilai antara 65 dan 100 poin, inklusif. Setiap murid diuji di 3 subjek, sama dengan 3 kali. Tulis program yang meminta untuk memasukkan poin pada subjek 3 kali. Jika mendapatkan nilai dari 65 sampai 100, program mencetak prestasi akademis normal. Jika kurang dari 65 poin, program mencetak prestasi akademis rendah. Gunakan fungsi format program supaya seperti di gambar. Ya, thank you ya. Nah, berarti kayak gimana? Kita buat dulu pertama adalah fungsinya ya, def nilai. Ini aja, kategori gitu ya. Kelompok deh. Def kelompok, rating. Terus kita bikin kalau misalnya ratingnya 65 ya. Nah, ini kita bisa pakai yang namanya seperti ini nih, 65, deh. 65 rating terus 100, maka kita print. Nah, ini kalian tinggal print prestasi akademis normal ya. Nah, lalu kalau misalnya udah, tinggal kalian print lagi yang else. Titik 2, ini di print lagi prestasi akademis rendah. Oke. Nah, nanti kalian tinggal buat berarti
kita kasih aja loopingnya 3 kali kan. For i in range 3. Oke. Lalu tinggal kita buat di sini ratingnya ya. Sama dengan int input. Masukin nilainya yaitu skor. Dan kalau sudah kita panggil kelompoknya. Kelompok masukin nilai ratingnya ya. Oke. Checklist masukin nilainya 54, 55, 55. Nah, rendah semua. Oke. Ini yang nomor 3. Silakan boleh dibuat. Ya, langsung dibuka lagi aja Algonovanya, Kean. Nanti kalau yang pertama itu kamu dapat ini recordingnya ya. Nanti kau kirimin recordingnya. Ya, nanti kamu Kak, bisa aku tonton aja. izin ke toilet. Ya, silakan Darren. Nih, kalau kirimin yang nomor 3 ini ya. Tadi nomor 2-nya udah hijau belum? Ya, udah langsung di share screen, langsung dikerjain ya. Udah, oke. Udah, langsung kerjain nomor 3 ini, Kean. Udah ya, kita 5 menitan lagi aja. Habis itu kita closing. Jadi hari ini kalian sudah belajar tentang fungsi bersarang ya. Nanti kita lanjutin lagi pelajarannya. Link Zoom-nya itu akan terus berganti ya. Jadi pastikan kalian join ke grup WhatsApp-nya. Kalau kalian nggak join ke grup WhatsApp-nya nanti bingung. Dan kalau misalnya udah telat lebih dari 10 menit itu langsung dikasih tahu ya. Nggak mungkin telatnya lebih dari 10 menit soalnya. Bahkan telatnya nggak telat malah tadi. Yuk, yang lain ada pertanyaan dulu.
Nih, yang belum boleh dipakai yang dari chat Zoom-nya ya. Oke? Oke deh. Sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada. Ya ada ya, sip. Jadi kalian udah belajar tentang yang namanya fungsi bersarang ya. Kita tahu fungsi itu bisa kita gabungkan dengan fungsi yang lainnya. Nanti kalian tinggal gunakan def untuk membuat si fungsi tersebut. Dan juga nanti di dalamnya ada program-program yang kalian buat sendiri. Oke? Nah, nanti minggu depan itu lebih seru lagi. Kita akan belajar tentang, misalnya ini kok salah, mana share screen? Ken, udah di copy belum dari chat Zoom, Ken? Oh, ini spasinya nih. Ini spasi yang di sini hapus. Enggak, baru 17, salah, salah. 17, 7, 7, 7, 7. Checklist. Hapus, hapus, bukan tambahin. Nah, checklist. Satu, 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 enter, satu, enter, satu, enter. Enter, satu, enter. Sekali lagi, satu, enter. Kok presentasi, prestasi? Ini salah. Prestasi ya. Ini bukan presentasi. Itu presentasi, prestasi, prestasi, P R E, prestasi. Ini juga bukan presentasi, prestasi, prestasi. Nah, checklist satu enter, satu enter, satu enter. Prestasi akademik normal. Ini bukan akademik, akademis. Ini ngelihat dari mana ya? Ken ya. Di stop aja Ken. Di stop dulu, nggak bisa di stop, nggak bisa dirubah kalau belum di stop. Ini stop dulu. Checklist satu enter, satu enter, satu enter. Udah. Ada lagi yang lain? Udah ya. Sip. Jadi pastikan hadir di minggu depan karena kita minggu depan akan belajar tentang baru ya untuk pembuatan program Python ya. Oke. Untuk kelas hari ini ada pertanyaan dahulu. Nah, minggu depan kita belajar tentang modul random dan time ya. Oke, kalau nggak ada kelas saya cukupkan. Sampai jumpa lagi di kelas berikutnya. Dadah. Mikael, William, Darren, Razan, Arkana, sama Syafiq dan Kean. Selamat siang semuanya. Thank you ya. Bye.